Shalom adik-adik semua, apa kabarnya minggu ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita. Kakak-kakak di sini mau ngingetin adik-adik untuk tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk protokol kesehatannya dimanapun adik-adik berada. Pada minggu ini, kakak akan ditemani oleh 2 orang. Pertama ada Kak Darwin, lalu ada Kak Robi. Nah, pada minggu ini kita mau tetap bersuka cita dan kita mau belajar kebenaran firman Tuhan melalui guru-guru kita. Sebelumnya, yuk kita berdoa, kita nyatakan permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur boleh bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, di mana Tuhan masih boleh memberikan kesehatan, kekuatan, berkat, dan kasih sukacita kepada kami. Ya Tuhan, biarlah pada minggu ini kami boleh bersyukur atas setiap anugerah yang boleh Tuhan sediakan kepada kami. Dan kami juga rindu untuk semakin memperbaharui hidup kami, belajar kebenaran firman Tuhan setiap hari. Dan biarlah Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh guru-guru kami boleh belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus yang baik, sebelumnya Tuhan kami memohon ampun atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Ajar kami Tuhan untuk tidak melakukannya di hari-hari yang akan datang, dan biarlah Tuhan ajar kami untuk hidup semakin menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Yesus saja ya Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum memulai pujian, kakak mau berbagi satu pantun nih. Dengerin ya. Jalan-jalan ke kota Lamongan, naik mobil sambil dengar cerita. Ayo kita memuji Tuhan, jangan lupa bertepuk tangan dan bersukacita. Mari adik-adik semua, di rumah ataupun dimanapun, bangkit berdiri, kita menyatakan pujian kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, dan kita adalah anak-anak yang lebih dari pemenang. Yuk! Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan dengan keras, kita lebih dari pemenang. Nah adik-adik harus percaya kalau adik-adik lebih dari pemenang. Tidak boleh takut akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu menolong dan menjaga kita. Nah adik-adik, yuk sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman-Nya melalui kakak-kakak kita. Mari kita naikkan pujian yang menjadi kerinduan hati kita kalau kita anak-anaknya mau menyenangkan hati Tuhan. Mari adik-adik,
Naikkan pujian ini menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, sentuhlah hati ini, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan adik-adik, Tuhan, ku mau menyerahkan hatimu. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Dengan sikap berdoa katakan menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, benar ya Tuhan, seperti pujian yang boleh kami naikkan, kami belajar untuk hidup selalu menyenangkan-Mu. Melalui tindakan kami, yaitu salah satunya mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan mau belajar Tuhan isi hati-Mu melalui guru-guru kami. Ya Tuhan, berikan kepada kami hati yang rendah hati yang mau belajar kebenaran firman-Mu, terlebih berikan kepada kami telinga juga untuk mendengar, dan ya Tuhan, ajar kami juga untuk memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan. Berkati untuk kakak-kakak atau guru-guru kami yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan yang pakai mereka, Tuhan yang lawat mereka. Kami serahkan Tuhan, ibadah ini sepenuhnya hanya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama Yesus saja kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik dimanapun kalian berada. Semalam sehat juga bagi kita semua. Pelayanan firman Tuhan minggu ini akan dibawakan oleh saya, Kak Alfonso. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan, bersyukur untuk kesempatan yang sudah Kau berikan bagi kami, supaya kami bisa belajar firman-Mu ini, kiranya Engkau yang sertai kami dalam proses ini. Terima kasih Tuhan, amin. Tema kita minggu ini adalah kasih Yesus pengampunan. Bahan bacaannya terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 29. Matius 26 ayat 26 sampai 29. Penetapan perjamuan malam ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan,
mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Adik-adik, apakah ada nih di antara kalian yang pernah lihat sakramen perjamuan kudus? Apakah ada yang pernah? Entah mungkin di gereja kita GKMI atau mungkin di gereja lain tempat adik-adik pernah pergi. Dalam tradisi kepercayaan kita, orang-orang Anabaptis Mennonite, sakramen perjamuan kudus ini itu hanya boleh diterima orang yang sudah mengaku percaya, mengikuti katekisasi, dan menerima sakramen baptis. Jadi boleh dibilang tidak untuk sembarangan orang. Nah, tahu kan ya adik-adik nih, kalau ternyata yang memberikan perintah nih supaya murid-muridnya melakukan perjamuan kudus ini itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam hari raya umat Yahudi, ada satu rangkaian hari yang namanya Hari Raya Roti Tidak Beragi. Di bagian perayaan ini, waktu hari pertama, murid-murid Yesus bertanya, "Guru, kita harus kemana nih untuk merayakan perjamuan Paskah?" Yesus minta mereka ke kota dan bertemu seseorang. Konon katanya seseorang ini sudah mempersiapkan bagi mereka tempat dan juga sama fasilitas yang dibutuhkan. Para murid pun pergi dan berhasil menemukan orang yang dimaksud oleh Yesus. Dan mereka juga berhasil menemukan tempat untuk merayakan Paskah. Perlu diingat ya adik-adik, perayaan Paskah kita ini dalam kekristenan itu berbeda dengan Paskah Yahudi yang ditulis di dalam Alkitab dan juga yang dirayakan oleh orang Yahudi sekarang. Kalau Paskah Yahudi itu dirayakan untuk mengingat waktu orang-orang Israel keluar dari Mesir zaman Musa. Itu bisa dibaca di Kitab Keluaran. Sedangkan Paskah Kristen itu dirayakan untuk mengingat peristiwa sengsara, penyaliban Yesus, dan juga kebangkitan Yesus. Nah, kalau tentang apa aja yang terjadi dalam Paskah Yahudi itu kita bisa baca di Kitab Keluaran. Tapi boleh nanti aja setelah mendengarkan rekaman ini. Nah, waktu murid-murid ini makan, Yesus mengambil roti. Dia ambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkan. Setiap pecahannya diberikan ke para murid sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Ia juga mengambil cawan, mungkin kalau sekarang kayak gelas, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Yesus juga menambahkan bahwa sejak saat itu ia tidak akan lagi minum anggur sampai pada waktunya di mana para murid bersama-sama dengan ia dalam kerajaan Allah. Nah, perayaan Paskah yang dirayakan murid Yesus kali ini tentu sangat berbeda dengan yang biasa mereka lakukan. Entah bersama keluarga mereka, ayah ibu, mungkin juga kalau sudah punya istri bersama istri juga. Atau juga dengan para murid yang lain ketika mereka memutuskan untuk ikut Yesus. Kali ini bisa jadi para murid merasakan haru. Kenapa ada rasa haru? Karena tidak lama lagi sang guru yaitu Yesus akan berpisah meninggalkan mereka. Perjamuan terakhir yang dilakukan Yesus dan para murid sebelum ia disalib itu adalah sebuah simbol
atau sebuah tanda yang ingin diberikan oleh Yesus. Roh dan anggur dihadirkan menjadi lambang tubuh dan darah Tuhan. Jadi bukan beneran ya ketika ada orang terimalah dan makanlah inilah tubuhku, itu bukan tindakan kanibal yang mungkin orang pernah bilang, kok orang Kristen makan tubuh orang lain. Bukan seperti itu maksudnya ya. Bukan seperti itu. Pengorbanan ini yang tadi diutarakan oleh Yesus juga menjadi dasar. Dasar apa? Perjanjian baru antara Allah dan umatnya. Nah, yang dilakukan dan dipelopori Yesus ini juga kemudian kita rayakan dan kita kenang dalam sakramen yang disebut entah perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, atau ekaristi. Mungkin untuk teman-teman yang punya kawan-kawan dari tradisi Katolik bisa lebih akrabnya dengan istilah ini. Nah, sejak Yesus bangkit dan naik ke surga, bagian perjamuan ini muncul sebagai sangat penting untuk orang percaya memaknai hidup dan juga mungkin merefleksikannya lagi. Pengorbanan Yesus bagi keselamatan kita tentu memunculkan pertanyaan. Kita responnya gimana nih? Apa yang kita bakal lakukan? Kita tentunya harus mengasihi sesama dan melakukan kebenaran. Misalnya dengan mengusahakan hidup dengan kualitas terbaik. Sebaik yang kita bisa dan mampu. Belajar dengan baik, menolong orang lain dengan sepenuh hati, dan lainnya masih sangat banyak lagi. Nah, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sekali lagi ya. Yohanes 5 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah kiranya firman ini juga dapat kami ladenkan dalam kehidupan kami ini. Engkau yang sertai kami senantiasa dalam proses hari-hari kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih sudah memperhatikan adik-adik. Salam sehat dan sampai jumpa.